Seberapa erat kaitan green teknologi dengan pandemi? Seberapa signifikan efek penerapan green teknologi dalam penanganan pandemi? Kalau dari riset kami selama pandemi ini sebenarnya kita menghasilkan sampah berkurang, jadi 10% lebih berkurang. Tapi Hmm. ada jenis tertentu yang makin meningkat, yaitu sampah medis, terutama masker bekas kita atau ada hazmat, apapun yang kita hasilkan itu berupa sampah medis, itu meningkat. Dan pengolahannya seperti apa? Nah, sekarang itu kalau rumah sakit umum yang belum mengedepankan green teknologi, mereka biasanya hanya membuang begitu saja, dikubur sampah medisnya tanpa ada pengolahan. Tapi dengan green teknologi, penting ada namanya insinerator untuk membakar sampah medis ini agar semua virusnya mati dan tanpa menghasilkan emisi yang berbahaya buat lingkungan. Jadi penting green teknologi ini terutama dalam proses pengolahan limbah medis selama pandemi. Ini ada beberapa cara, kan kalau terkait itu kan kaitannya dengan sampah atau limbah yang infeksius. Itu ada minimal 2 cara, ada banyak cara, minimal 2 cara. Satu di autoclave, itu satu teknik yang biasa dipakai di mikrobiologi untuk mensterilisasi alat atau bahan dari bakteri atau mikroba agar tidak terjadi kontaminasi. Itu juga bisa diterapkan untuk pengolahan limbah medis tertentu, sehingga sifat penyakitnya itu, infeksiusnya itu sudah hilang. Itu intinya direbuslah kurang lebih atau diuapi dalam tekanan dan suhu tinggi. Cara yang lain ya dibakar, insinerator, hanya perlu diperhatikan nanti jangan sampai nanti di pembuangannya itu, asapnya dan sebagainya itu, agar itu juga terkendali. Makanya kami diminta juga untuk mendesain itu untuk limbah medis ini. Dari pengalaman kami mendesain membangun PLTSA, insinerator, dan juga insinerator modular yang tadi saya sampaikan. Bagi perusahaan kecil, langkah apa yang bisa dilakukan untuk menerapkan green teknologi? Apa efek positif yang akan didapatkan dengan menggunakan green teknologi ini tentunya untuk perusahaannya? Kita harus lihat di sekeliling kita dulu, jangan jauh-jauh. Di sekeliling kita ini ada banyak hal yang bisa dimaksimalkan potensinya. Dan dari hal-hal kecil ini akan jadi hal-hal besar nanti. Jadi yang pertama, lihat dulu sekitar kita, lihat yang dekat-dekat. Lalu yang kedua, jadi jangan terlalu tinggi dulu targetnya. Jadi misalnya kita ingin berbuat besar gitu untuk mengurangi bencana gitu. Tapi yang penting kita berbuat kecil aja dulu dan intinya untuk self sustain dulu aja. Dari situ nanti akan ada efek yang menyebar gitu. Entah itu menginspirasi orang di sekitar atau di luar circle kita atau bagaimana. Yang pasti sih dimulai dari hal-hal kecil. Saya sampaikan dulu sebelum green tech terkait teknologinya, tapi ada tata kelola yang disebut dengan cleaner production. Cleaner production ini bisa di industri kecil, bisa industri menengah, bisa industri besar. Intinya adalah meminimalisir limbah. Artinya mengefisienkan, mengefektifkan proses sehingga bahan baku itu semaksimal mungkin ke arah produk, bukan ke arah limbah. Jadi di situ diupayakan sedemikian rupa sehingga limbahnya sedikit. Ini akan meringankan nanti ketika pengolahan limbahnya, pengolahan sampah atau dan sebagainya. Satu. Yang kedua juga hemat bahan baku, lebih efisien, tidak membebani alam terlalu banyak. Kemudian terkait green and tech ya bisa juga dalam konsep circular economy yang awalnya itu limbah itu jadi bahan baku proses berikutnya. Ya sekedar contoh misalnya di dunia kelapa sawit awalnya itu limbah, pome itu bisa diolah jadi biogas untuk dipakai untuk tertentu. Nanti di gestatnya atau ampas atau buangan dari proses biogas itu bisa dipakai untuk fertilizer atau pupuk, bisa ditanami, bisa untuk pembiak budidaya dan seterusnya, akan menghasilkan produk baru. Atau juga misalnya pabrik
nanas atau pabrik pisang atau apapun itu, limbahnya itu bisa untuk pakan. Nah, kotoran sapinya nanti untuk biogas dan seterusnya, nanti untuk kembalikan. Nah, itu satu pola yang bisa dilakukan, tadi cleaner production, kemudian circular economy, pola-pola yang bisa ada di tata kelola perusahaan ataupun tata kelola produksi sendiri. Kalau bicara teknologi ya nanti tentu saja akan bermanfaat tadi itu ketika ada limbah, gimana mengolah menjadi satu produk yang bermanfaat misalnya salah satunya. Kemasan kali ya, karena sekarang UMKM terutama makanan itu banyak menghasilkan sampah kemasan. Saya pikir sekarang sudah banyak pilihannya, sampah kemasan dari yang berbahan organik ataupun multi layer menggunakan kertas. Jadi bisa dipilih sekarang kemasan yang lebih ramah lingkungan ataupun kemasan yang dapat didaur ulang oleh industri-industri daur ulang. Kira-kira selain biaya, alasan apa yang kira-kira menyebabkan banyak perusahaan belum menerapkan green technology? Kalau dari ditanya kenapa, jawabannya banyak sekali. Entah itu mindsetnya yang memang belum ingin ke arah sana, karena memang konsep untuk teknologi hijau ini butuh banyak effort. Jadi kita butuh waktu, kita butuh banyak untuk memahami lebih dalam gitu, dan hasil yang dihasilkan pun tidak instan. Jadi ada beberapa hal yang harus kita korbankan bila kita memilih untuk green innovation technology. Itu tadi ada beberapa sih, jadi entah effortnya lebih besar, entah motivasinya juga harus lebih kuat, entah karena lebih banyak waktu yang harus diluangkan, dan lebih banyak pilihan yang instan saat ini sayangnya. Dan kebetulan yang instan itu tidak baik dampaknya bagi strateginya. Kalau dari saya harus ada regulasi dari pemerintah. Yang pertama itu yang saya lihat secara nyata tuh di Bali mereka sudah melarang penggunaan kantong plastik. Itulah yang jadi perusahaan-perusahaan kecil yang di sana tuh untuk mengganti plastik dengan bahan-bahan yang lain, entah itu kain, entah itu bahan dari cassava, entah dari apapun ya yang lain. Gimana mengubah culture perusahaannya menjadi ke arah konservasi lingkungan. Biasanya itu dengan cara kita mengubah mindset, entah di-trigger dengan regulasi pemerintah yang jelas, ada reward dan punishment, ataupun kita sebagai konsumen. Saya pikir kita sebagai konsumen mempunyai power yang besar supaya perusahaan ini bertanggung jawab terhadap lingkungan, entah dari bahan bakunya, entah dari proses produksinya, ataupun dari kemasannya. Jadi kita di sisi sebagai konsumen mempunyai peranan yang besar banget untuk memastikan merek-merek langganan favorit kita yang kita beli ini untuk mendapatkan lingkungan. Ya, untuk melakukan pengomposan, apakah dianjurkan atau bagus menggunakan cairan kimia sebagai penghancur sampah organik dengan cepat dan dalam waktu singkat? Apakah itu bagus? Atau hanya betul-betul mencampur antara sampah organik dengan beberapa campuran seperti pupuk kandang dan tanah? Kalau untuk skala rumah tangga, sebenarnya kalian tidak butuh 4 ataupun bioaktivator karena sampah organik ini kalian buang pun di pojokan rumah ini akan terurai dengan sendirinya, hanya masalah dari waktunya kalian mau seberapa cepat. Kalau kalian butuh cepat, pastinya dengan penambahan bioaktivator atau E4 akan lebih cepat. Tapi kalian tuh bisa membuat sendiri dengan fermentasi percampuran air gula ataupun sisa air pencucian beras, itu bisa jadi bioaktivator. Tapi kalau secara rumah tangga, saya pikir tidak perlu beli-beli anak itu dulu, dipakai yang ada di rumah kalian. Intinya kalau untuk mengkompos, kalian butuh sampah hijau dan sampah coklat. Sampah hijau, semua sampah yang akan membusuk. Sampah coklat, sampah yang sudah kering. Itu kalian kombinasi dan kalian layer, kalian taruh di pojokan rumah, itu didiemin aja akan jadi, tinggal masalah waktunya berapa lama. Jadi udah banyak banget sebenarnya kan review ataupun di Instagram pun udah banyak, tinggal dicari aja yang mana yang paling cocok. Tapi sekali lagi usahakan kalau kalian skala rumah tangga nggak usah dulu beli sesuatu, tapi optimalisasi apa yang ada di rumah kalian. Composting ini
kalau mau cepat memang diberi start, tapi starter bakteri itu juga bisa dari ya namanya bioaktivator, itu bisa dari yang kotoran sapi atau juga dari komposnya itu sendiri juga mengandung bakteri yang banyak. Tapi kalau mau ekstra menyiapkan bioaktivator, kemudian itu ditambahkan di tumpukan sampah organik, maka itu bisa mempercepat, ya setuju. Ya. Bagaimana sih mengolah sampah yang efektif, menarik, dan bisa bermanfaat bagi masyarakat yang mulai tidak tertarik, mungkin awalnya dari tidak tertarik, jadi tertarik nih dari ngolah sampah. Karena kita lihat dari sosial media sekarang, dan exposure dari situ, itu akan banyak menarik minat dari orang yang awalnya tidak tertarik, jadi tertarik. Apalagi kalau jadi produk yang lucu-lucu. Jadi menurut saya itu sangat ampuh sih pendekatannya dari Pak Iqbal dengan Kertabumi itu. Karena kalau dari saya sendiri kan riset dan langsung ke masyarakatnya. Jadi kita terjun ke desa dan untuk ya fokusnya masih di situ, belum untuk dari sosial media kita belum sampai ke situ, tapi masih di akademisi dan langsung ke area risetnya gitu. Bikin produk dari sampah yang sebagus mungkin. Jadi biarkan nanti produk kalian yang mengadvokasi, yang bicara bahwa dari sampah yang kebanyakan orang buang bisa jadi produk yang bagus. Jadi bikin produk yang sebagus mungkin. Mungkin bisa berguru sama Ibu Maharani tentang membuat produk yang bagus. Tapi kurang lebih ini contohnya, saya punya plakat daur ulang dari botol plastik oli bekas. Jadi saya olah menjadi plakat seperti ini. Jadi kalau orang lihat ini nggak akan tahu kalau ini dari oli bekas gitu. Padahal karena ini berfungsi selayaknya selayaknya plakat aja, bahkan lebih bagus kan ada motifnya. Jadi saya pikir bikin produk yang bagus dan serius gitu. Kebanyakan orang bikin produk daur ulang sampah tuh produknya tuh itu aja atau ala kadarnya. Jadinya tuh apa ya, yang disalahin malah sampahnya. Ini mah karena produk dari sampah. Padahal menurut saya harusnya kalau mau bikin produk, hanya Ibu Maharani gimana prosesnya Bu ya. Jadi nggak sembarangan gitu kan, harus bikin produk yang tahu market analisisnya, pengembangan produknya seperti apa. Jadi benar-benar serius. Jadi jangan mengembangkan produk kalau kalian tidak ada basic produk desainnya. Jadi kan nanti yang disalahkan industrinya. Nah, jadi sekali lagi biarkan produk kalian yang mengadvokasi apa isu yang mau kalian bawa.